Selamat pagi pemirsa, angka pengangguran terbuka bergerak ke arah yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat dalam 3 bulan per Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun tipis. Dari semula 7,24 juta pada Februari menjadi 7,22 juta orang. Sepintas data itu memberikan kesan kalau pasar tenaga kerja Indonesia sedang membaik. Namun jika angka-angka tersebut dibedah lebih dalam, muncul kenyataan yang jauh dari kata ideal. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan tema Ciptakan Pekerjaan Bermartabat bersama saya Valeri Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Fri. Kabar sehat, Bang Usman? Kabar sehat. Pagi kabar ini editorial mendorong pemerintah agar segera menciptakan pekerjaan yang bermartabat. Tapi sebenarnya memang bagaimana editorial melihat kualitas pekerjaan masyarakat Indonesia sejauh ini? Ya, jadi kita tentu mengapresiasi ya kinerja pemerintah karena terjadi penyerapan tenaga kerja begitu. Artinya jumlah pengangguran itu berkurang. Ya, cuma memang berkurangnya 24.000 itu masih jauh lah dari yang kita harapkan. Berarti ketersediaan tenaga kerja ini kan 24.000. Janjinya dulu kan bisa jutaan kan begitu ya. Jadi kita masih menunggu, ini masih ada waktu cukup panjang ya untuk betul-betul pemerintah menyiapkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan begitu kalau di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi kita juga harus mencatat ya, mengingatkan bahwa pasar tenaga kerja kita ini kebanyakan ya informal ya, informal sehingga dia rentan, ya dia rentan, turnover-nya itu tinggi, keluar masuknya itu tinggi kalau dia informal, di sektor informal itu, kemudian pendapatannya juga rendah ya dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan formal, dan kemudian yang ketiga tidak ada jaminan sosial, tidak ada BPJS, ya BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, jadi ini kan sangat rentan, jadi bisa saja akan berbalik lagi begitu ya. Kemudian ditambah lagi ancaman pengangguran itu kan masih besar ya. Media Indonesia kemarin mencatat itu di Jawa Tengah itu banyak yang di layoff, yang di PHK ya, terutama industri angka layoff-nya juga tinggi ya, Bang Usman. Industri garmen misalnya, kemudian mainan anak itu mengalami ancaman PHK begitu. Nah, ini juga saya kira perlu menjadi perhatian pemerintah. Ya, kenapa kita sektor informal yang lebih banyak menyerap tenaga kerja itu kan hampir 60% pekerja yang bekerja di sektor informal, karena industri manufaktur kita, industri manufaktur kita ini kan tidak sedang baik-baik saja. Jadi PR ya, kemarin PMI-nya ya, Purchasing Manager Index kita itu yang menunjukkan kinerja industri manufaktur itu 46, sekian, ya itu di bawah bottom line yang 50, walaupun kemarin naik ya menjadi 50,2 begitu. Oke, Bang Usman, kita akan bahas lebih lanjut, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini 7 Agustus 2026 dengan tema Ciptakan Pekerjaan Bermartabat. Ciptakan pekerjaan bermartabat. Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Angka pengangguran terbuka bergerak ke arah yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat dalam 3 bulan per Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT turun tipis. Dari semula 7,24 juta pada Februari menjadi 7,22 juta orang. Akan tetapi, jangan terburu-buru menabuh genderang kemenangan.
Sepintas, data itu memberi kesan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia sedang membaik. Namun jika angka-angka tersebut dibedah lebih dalam, muncul kenyataan yang jauh dari kata ideal. Proporsi pekerja informal masih mendominasi hingga 59,30%, sedangkan pekerja formal hanya 40,70%. Bahkan jumlah pekerja informal meningkat dari 87,74 juta orang pada Februari menjadi 87,88 juta orang pada Mei. Artinya, sebagian besar masyarakat memang bekerja, akan tetapi mayoritas dari mereka bekerja di sektor yang rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian karir, dan minim perlindungan sosial. Mereka menjadi pedagang kaki lima, pengemudi berbasis aplikasi, buruh harian, pekerja keluarga, hingga pelaku usaha mikro yang setiap hari bergulat dengan ketidakpastian pendapatan. Mereka tidak menganggur, tetapi juga belum menikmati pekerjaan yang layak. Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar 3,39 juta rupiah. Sementara itu, rata-rata kebutuhan hidup layak KHL 2025 menurut data Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 4,3 juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut menjadi ironis ketika ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup impresif sebesar 5,29% pada semester 1 2026. Nyatanya, pertumbuhan ekonomi kita masih terlalu banyak ditopang sektor-sektor yang tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan pekerjaan formal belum menunjukkan daya serap yang memadai. Ekonomi bertumbuh, investasi meningkat, tetapi kesempatan kerja formal tidak bergerak secepat laju pertumbuhan tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat, termasuk para korban PHK, hanya berpindah dari status penganggur menjadi pekerja informal yang hidup dalam kerentanan. Konstitusi telah memberikan arah yang sangat jelas. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Frasa penghidupan yang layak tidak dapat dimaknai sekadar memiliki pekerjaan apapun. Negara berkewajiban memastikan pekerjaan itu memberi kepastian pendapatan, perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan peluang meningkatkan taraf hidup. Lebih jauh lagi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan yang bermartabat dan dinikmati secara adil oleh masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pekerjaan, melainkan pekerjaan yang memberi kepastian hidup. Strategi hilirisasi dan industrialisasi harus segera diterjemahkan menjadi ekspansi manufaktur yang benar-benar menyerap tenaga kerja, memperkuat industri padat karya, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas perlindungan bagi pekerja informal agar dapat bertransformasi ke sektor formal. Kita perlu ingatkan bahwa laju cepat pertumbuhan ekonomi yang masih minim menghadirkan pekerjaan bermartabat hanyalah angka statistik yang pandai berdandan. Itu menunjukkan hasil pembangunan yang belum merata dalam menyejahterakan rakyat. Kita mesti segera naik level. Di bagian berikut Anda turut bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Usman, ada pandangan dari pemirsa Metro TV, sudah ada Bapak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Bapak Sunoto, selamat pagi. Bagaimana Pak melihat pekerjaan-pekerjaan di Indonesia, sudah bermartabat atau belum? Selamat pagi Valerie dan Bang Usman. Yang pertama, kita jangan terjebak dengan angka-angka statistik. Karena apa? Itu baru pendekatan kuantitatif yang hati-hati. Analoginya, kalau kita berada di sebuah ruangan, kemudian indikator termometer itu menunjukkan 16 derajat, mestinya sejuk ya. Tapi nyatanya gerah dan kita harus masih main-main kipas. Itu artinya apa? Bahwa indikator kuantitatif jangan dulu cepat-cepat dipercaya. Yang pertama. Yang kedua, tumbuh boleh tumbuh, tetapi pemerataannya itu bagaimana? Sebagai contoh, di daerah kami aja itu pengangguran semakin hari Bang Usman semakin meningkat. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga pendekatan yang kuantitatif. Andaikan penduduk Indonesia itu sampai 300 juta, itu kan artinya 75 juta kakak. Artinya kita harus atau negara wajib memproduksi 75.000 yang masing-masing produk menyerap tenaga kerja 1.000. Jadi kalau kita memproduksi 75.000 item, masing-masing menyerap 1.000, 75 juta. Dan itu menyelamatkan 300 juta. Tentu pendekatan kuantitatif ini tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Silahkan menteri-menteri yang terkait menggarapnya. Yang terakhir Bang Usman, Mbak Valerie, ada 2 barang haram, yaitu haram mengekspor bahan baku. Yang halal adalah mengekspor produk jadinya. Dan yang kedua, haram mengimpor produk-produk yang kita bisa bikin sendiri. Ada urusan apa Bang Usman? Ada furniture kita itu luar biasa ahlinya. $1 miliar per tahun negara masih mengimpor furniture. Padahal furniture jenis apa? Kami pasti dan pasti bisa membuatnya. Sekian, terima kasih, semoga didengar oleh para pengelola negara yang mestinya mereka mempunyai sifat-sifat engineer. Yang memiliki sifat engineer itu bukan berarti harus insinyur, Valerie, tapi orang yang bisa merekayasa segala sesuatu. Thank you very much. Oke. Pak Sunoto, terima kasih banyak atas pandangannya. Ini menarik ya Bang Usman, pendekatan kuantitatif lalu juga untuk meminimalisir ekspor, khususnya bahan baku jangan diekspor. Iya betul, saya kira kita juga tidak boleh terjebak pada kuantitatif, pada statistik ya. Dan kita itu bisa menafsirkan statistik, angka-angka itu sesuai selera kita. Ya, misalnya tadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita yang 5,26 ya 5,26 ya kalau tidak salah, atau 5,29 itu dibandingkan tahun lalu ya year on year memang meningkat. Tapi dibandingkan di awal-awal 2026 menurun justru karena kemarin 5,62. Ya, betul. Kan begitu. Itu kan bagaimana kita baca statistiknya. Ya kan begitu. Kemarin juga tadi juga disampaikan penurunan pengangguran itu kan dibandingkan beberapa bulan lalu begitu kan, 3 bulan lalu begitu. Nah ini tergantung kita bacanya, jadi jangan terjebak memang pada angka-angka statistik. Saya setuju sekali dengan Pak Sunoto ya, bahkan ada buku tuh judulnya Berbohong dengan Statistik katanya begitu ya. Ya jadi kita memang harus ulik lagi lebih dalam. Nah yang disampaikan editorial adalah dalam rangka memenuhi apa yang disampaikan Pak Sunoto, bahwa ternyata peningkatan penyerapan tenaga kerja itu tidak dibarengi dengan kualitas tadi. Artinya yang kuantitatif dan kualitatif itu juga kita bahas. Ternyata sebagian besar 60% kalau mau dipakai angkanya juga itu adalah pekerja di sektor informal begitu. Nah kemudian ya kita setuju dengan yang disampaikan. Karena Pak Sunoto tadi, kalau kita mengimpor ya barang-barang yang bisa diproduksi oleh Indonesia, tentu kan akan menyebabkan pengangguran. Pabrik-pabrik furniture di Indonesia itu akan tutup, kan begitu kan? Karena kita mengimpor barang-barang yang sebetulnya bisa kita produksi. Ya, kemudian juga kita kalau memproduksi barang mentah itu tentu penyerapan tenaga kerja dari perusahaan yang memproduksi barang mentah itu
tidak sebanyak ya kalau kita mengekspor, ya mengekspor barang jadi, karena pasti tenaga kerja yang diserap akan lebih banyak. Makanya program hilirisasi pemerintah yang lakukan itu sebetulnya sudah tepat ya dalam konteks menyerap tenaga kerja lebih banyak. Programnya sudah Betul. tepat, tapi kan yang jadi pertanyaan ini apa yang jadi hambatan? Sampai pertumbuhan ekonomi dengan angka pekerja informal ini masih mendominasi loh. Iya betul sekali ya. Jadi ya karena tadi ya investasi kita, pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh 4 hal ya sebetulnya. Yang pertama adalah belanja pemerintah. Nah belanja pemerintah itu besar sekali ya di awal 2026 itu sekitar 21%. Nah, kemudian yang sekarang itu menurun menjadi 15% ya belanja pemerintah. Kemudian juga konsumsi masyarakat. Kita tahu sekarang daya beli menurun. Ya jadi pasti konsumsi kita berkurang ya, konsumsi rakyat itu berkurang. Nah, yang ketiga investasi. Nah, investasi ini yang akan menyerap tenaga kerja itu investasi sebetulnya. Harus bisa ya kalau angka-angka iya betul. Iya betul. Angka-angkanya katanya meningkat tapi jangan-jangan baru komitmen gitu loh, belum terrealisasi, belum cair begitu kan investasinya. Nah, yang keempat itu ekspor bersih, ya, ekspor bersih. Nah, kita kalau industri manufaktur kita tadi masih ada persoalan ya, PMI-nya itu baru 50,2, ya tentu kita tidak bisa mengekspor. Ya karena itu kita kan defisit, sering sekali mengalami defisit perdagangan. Ya bahkan sekarang kita mengalami defisit APBN kan begitu ya, defisit APBN di undang-undang sih 3% masih oke lah kan begitu ya, tapi kalau tidak kita jaga bisa lebih besar lagi defisit. Iya, ada persoalan lain juga karena ternyata di BPS yang kita harus baca secara lebih komprehensif, angka-angka usia muda 15-24 ini penganggurannya menurun. Bang Usman, itu usia produktif, bonus demografi. Iya, dan kita kalau akan bahas kita ini. Tidak Bang Usman, usai jeda kita akan bahas. Ini akan sangat menarik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Usman. Tadi kita di akhir membahas bahwa ternyata data BPS jika dibedah lebih dalam, angka pengangguran terbuka untuk usia produktif 15-24 ternyata menurun, Bang Usman. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Iya, jadi kita ini kan akan menghadapi bonus demografi ya. Bonus demografi itu ketika usia produktif menempati jumlah terbesar di dalam struktur kependudukan kita begitu loh. Nah, orang yang produktif itu membutuhkan pekerjaan, kan begitu. Nah, kalau kita gagal menyediakan lapangan pekerjaan, maka tadinya bonus menjadi beban dia begitu. Ya apalagi kalau kita lihat sekarang ini generasinya itu generasi sandwich ya. Dia harus mengongkosi orang tuanya di atasnya, tapi dia keluarga di bawahnya begitu kan. Jadi artinya dia membutuhkan pendapatan yang lebih besar daripada generasi sebelumnya kan begitu. Nah, karena itu pemerintah memang harus menyediakan lapangan pekerjaan. Nomor satu itu ya. Nomor dua, saya kira pendidikan kewirausahaan didorong. Jadi mendorong orang dari job seeker menjadi job creator ya begitu. Ya ketiga, apa boleh buat kalau tidak tersedia lapangan pekerjaan di dalam negeri tentu keluar negeri. Tetapi ini juga harus betul-betul terdesain dengan baik. Ya misalnya kita mengizinkan ya tenaga kerja keluar negeri itu yang punya keterampilan ya untuk pekerjaan-pekerjaan formal juga, misalnya pekerjaan di pabrik ya, kemudian sebagai perawat di rumah sakit, apakah di rumah tangga begitu. Nah, kita ini kan sebagian besar masih yang informal ya, misalnya ART, dan ini kan rawan terhadap TPPO misalnya begitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan begitu ya supaya ekonomi kita itu bertumbuh ya. Sebetulnya kan teorinya setiap penyerapan 400.000 tenaga kerja itu menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,1 begitu ya, idealnya begitu kan. Nah, untuk menyerap tenaga kerja tentu harus mendatangkan investasi. Investasi itu membutuhkan trust kan begitu kan, jaminan keamanan dan seterusnya. Dan investasinya itu di sektor real, bukan di sektor ya keuangan, misalkan cuma beli saham saja dia itu begitu kan. Ke masyarakat, tidak berdampak ke masyarakat, tidak berdampak kepada penyerapan
tenaga kerja. Industri manufaktur harus digeliatkan kembali begitu, karena industri manufaktur itu menyerap banyak tenaga kerja begitu. Oke, semoga memang usulan-usulan tadi ada sekitar 3 hingga 4 poin ini benar-benar bisa diserap ya oleh pemerintah. At least jalankan satu saja itu sudah membuat proyeksi tenaga kerja ke depannya menjadi lebih baik penyerapannya ya Bang Usman. 290 juta penduduk Indonesia PR-nya banyak sekali loh. Ini PR pemerintah berat, tapi kita tetap optimis. Dan itu sebenarnya peluang ya, karena kan bisa meningkatkan konsumsi. Betul. Dan bisa menyediakan tenaga kerja pada dasarnya itu. Oke, kalau kita bisa mengelolanya dengan bagus. Peluang yang baik kita harapkan benar-benar kepada pemerintah yang sudah kita pilih, ini benar-benar bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah menyampaikan pandangannya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita perlu ingat kalau laju cepat pertumbuhan ekonomi yang masih minim menghadirkan pekerjaan bermartabat hanyalah angka statistik yang pandai berdandan. Itu menunjukkan hasil pembangunan yang belum merata dalam menyejahterakan rakyat. Kita harus segera naik level. Saya Valerie Budianta berterima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.